Ya teman-teman, kita akan ikuti dan lihat lebih dekat persiapan dari Grebeg Sudiro. Oke, ikuti saya. Nah, ini kita sudah dekat dengan persiapan dari Grebeg Sudiro. Nah, ini kita lihat beberapa makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam plastik, teman-teman ya. Nah, kita akan tanya salah satu panitia dari Grebeg Sudiro seperti apa persiapannya. Oke. Dengan Mas siapa? Christian Ardianto. Monggo dipegang. Mas Christian. Oke. Mas Christian, ini kan akan mendekati kegiatan Grebeg Sudiro. Nggih. Nah, saat ini sedang persiapan begitu itu tadi. Nggih. Oke. Nah, ini ada beberapa makanan yang dibuat gunungan seperti itu. Nggih. Ini termasuk juga. Ya, termasuk juga, Pak. Yang akan ini yang nanti akan digunakan untuk umbul mantram. Kita umbul tungo itu. Umbul tungo. Ya, sebelum melakukan rangkaian acara Grebeg Sudiro, kita melakukan tungo ya, Pak. Oh, umbul tungo itu ya. Ya? Oke. Itu nanti akan dikirap. Akan dikirap. Ya, betul sekali. Ya. Jadi kurang lebihnya kisaran nanti jam 6 kita berangkat ngelilingi kisaran kampung khusus Kelurahan Sudiro Prajan. Oh, untuk sekitar Kelurahan Kampung Sudiro Prajan. Iya, siap. Oke. Nah, makanan-makanan seperti ini akan ditempel di mana nih, Pak? Di situ, Pak. Di gunungan ya? Ya. Di gunungan itu ya nanti ya. Setelah melakukan kirap nanti taruh sini sembayang atau nanti diperebutan. Itu kalau mulai dari dikirapnya itu sekitar jam berapa? Mulai dikirap kita prepare dari jam 5. Kemungkinan berangkat selesai maghrib. Oh, sekira maghrib ya. Maghrib sudah kembali. Iya. Terus kurang lebihnya waktu kirapnya itu, Pak. 2 sampai 3 jam lah. Oh, gitu. Kurang lebihnya. Oke. Nah, kalau di Kasunanan atau Keraton itu kan ada gunungan juga. Nah, gunungan itu diperebutkan. Nah, apakah di Grebeg Sudiro ini juga akan diperebutkan ke masyarakat? Ya, betul sekali. Nanti diperebutkan untuk masyarakat sekitar Sudiro Prajan yang berkumpul sini, kemungkinan nanti memperebutkan itu gunungan-gunungan seperti itu. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti ya, akan kita liput kegiatan Grebeg Sudiro ini mulai dari persiapan ini sampai dengan kirap, dan juga akan kita lihat masyarakat yang memperebutkan makanan yang dibuat gunungan. Nah, Mas, ini satu lagi yang saya ingin tanyakan bahwa di Grebeg Sudiro atau Sudiro Prajan ya, ini ada semacam ikon teko. Nah, ikon teko itu seperti apa? Bisa diceritakan ya, Mas? Ikon teko sebenarnya dulu dari apa ya, leluhur apa dari dulunya yang di seberang masuk di ini ya, kulon sana ya, Pak ya. Ya, barat itu kayak namanya Bu teko, yang dari dulu menurut pepatah dari orang tua itu dari keraton kayak andong lah itu, Pak. Tekonya jatuh di situ lah. Gitu. Nah, dinamakannya Bu Teko, dan di sana juga dibangun prasasti Bu Teko. Oh, gitu ya. Ya. Betul. Ya. Makasih, Mas ya. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan salah satu panitia tentang kegiatan persiapan Sudiro Prajan, Grebeg Sudiro. Nah, kita akan lihat lebih dekat juga yang ada di dalam, ada kegiatan-kegiatan juga persiapan dari Grebeg Sudiro ini seperti apa. Yuk ikuti. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa panitia Grebeg Sudiro yang ada di situ. Nah, kita akan melihat lebih dekat ya, seperti apa Bu Teko yang sudah diceritakan tadi. Yuk, ikuti saya.
Selamat siang, Bu. Ye, Bu, teko di mana ya, Bu ya? ngiri Mas. Oh, sini ya? Ye, Oh, sana langsung ya. monggo. Oke, Ye. terima kasih. Monggo. Ya, teman-teman, setelah tadi saya menyusuri di sekitar perkampungan Balong ya. Nah, di sini juga cukup padat, seperti yang disampaikan salah satu panitia tadi tentang Bok Teko. Nah, ini saya akan tunjukkan tentang kondisi dan keadaan dari Bok Teko itu sendiri. Nah, Bok Teko itu seperti ini. Ini adalah prasasti yang dibuat bahwa Bu ini bernama Bok Teko. Ya, seperti inilah Bok Teko yang cukup panjang ya. Saya menelusurinya lewat beberapa perkampungan di Balong ini. Dan seperti ini Bok Teko, yang di sini adalah sungai yang tidak terlalu berisi air dan cukup kecil juga. Dan sayangnya Bok Teko ini yang sebenarnya menjadi satu ikon di Grebeg Sudiro Prajan ternyata juga tidak terlalu terurus ya. Ini seharusnya lebih bagus juga diurus dan juga dibersihkan gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah prasasti yang memang benar-benar dijaga kelestariannya, karena ini sejarah ya. Ya, suatu saat mungkin ini akan diperbarui, dibersihkan, dan dibuat prasasti yang lebih bagus lagi, tidak hanya seperti ini, karena ini mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi. Oke teman-teman, tetap di Trusa Plusuk. Ya, oke teman-teman, tadi kita sudah melihat lebih dekat persiapan dari Grebeg Sudiro di Kelurahan Sudiro Prajan. Nah, di sana tadi saya lihat maket ya, ada maket kecil, kemudian di situ tertulis Gedung Juang. Nah, teman-teman penasaran kan siapa yang membuat maket itu? Nah, sekarang saya sudah berada di tempat pembuatan maket itu, dan saya lihat di sini ada pembuatan maket Stadion Manahan. Bisa kita lihat di sini. Oke, nanti akan kita tanya tentang seputar pembuatan dari maket-maket yang akan dikirap di Grebeg Sudiro. Iya, selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Ya. Wah, ini sibuk sekali nih. Iya, Pak. Ini pembuatan maket seperti ini sama ya yang membuat maket yang ada di Kelurahan Sudiro Prajan itu ya? Betul, Gedung ya. Juang ya itu ya? Ya. Oh gitu. Iya, Pak. Itu Gedung Juang itu berapa lama pembuatannya? Kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ya. 1 bulan. Ini juga kira-kira 1 bulan, yang lampion teko kira-kira 2 mingguan. Itu yang pengerjaannya aja masih ada kan, mulai pendesainan, penggambaran itu, sketsnya dulu kan. Jadi yang lama itu cari sumber datanya dulu, Pak. Jadi misalkan bangunan itu saya harus dapat foto ukuran dari semua sisi, terus saya kira-kira ukur seberapa luasannya. Oh, berarti memang dengan skala betul ya? Ada skalanya ya untuk perbandingan itu? Skalanya sebetulnya agak tidak seperti kalau bikin maket tepat ya. Oh, gitu ya. Jadi untuk keperluan festival itu ternyata ada yang harus dicermati itu ketinggian, Pak. Jadi seumpama ya bangunannya luas. Luas itu kalau nanti diarak, dipikul itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya kalau benar-benar skala ya? Makanya gitu ya. termasuk yang sulit itu mengubah skala tapi tetap proporsional. Jadi memang kelihatan benar-benar seolah-olah memang skalanya tepat gitu ya. Walaupun sebetulnya saya tarik-tarik ke atas itu. Contoh yang Gedung Juang itu harusnya luas sekali, Pak. Panjang kan itu. Contoh dari kayak jendelanya harusnya tuh hampir seperti bujur sangkar. Tapi kalau saya ngikuti itu jadi luas banget, terlalu panjang. Saya tarik ke atas supaya lebih kelihatan pada saat diarak. Gitu pertimbangannya. Jadi bagi saya itu ada kesulitan sendirinya di situ. Nggak benar-benar skala persis, harus melihat kondisi di luar.
Wah, ini keren teman-teman ya. Kita lihat serumit ini saya dengan Pak Doni ya. Pak Doni ya? Doni. Nah, Pak Doni. Nah, Pak Doni ini ternyata tidak memiliki background dari arsitek. Penggarapan seperti ini harus dikerjakan oleh arsitek ya. Tapi Pak Doni ini nggak punya background pendidikan arsitek, tapi bisa membuat ini sesuatu hal yang sangat menarik juga. Ini sangat rumit juga dilakukan kalau memang tidak memiliki bakat ya yang bagus begitu. Nah, Pak Doni, Ya. untuk Stadion Manahan ini diperkirakan berapa hari ini selesai? Kalau yang ini? Ini saya tinggal ngasih ini Pak, pembatas jalan, terus mungkin sedikit rumput-rumputan pohon. Ini pagernya juga sedang saya bikin ini. Jadi kan aslinya ada pagar itu, jadi pintu masuk di sana, nanti di belakang juga ada pintu keluar atau pintu masuk juga. Lapangan parkir ya saya bikin kurang lebih. Cuma memang karena waktunya mepet, harusnya di situ ada pohon buahnya itu mungkin nggak keambil semua mungkin. Saya ganti lapangan rumput mungkin. Oke, ini kan ada tempat-tempat lubang-lubang ini ya, Ya. Pintu-pintu ini ya. Ya. Ini jumlahnya sama enggak? Sama Pak. Oh, sama? Sama yang ada di sana ya? Wah, keren nih. dengan skala yang tidak bisa boleh bisa dikatakan tidak tepat ya, tidak sesuai dengan skala aslinya, tetapi ini tampak begitu bagus dan proporsional seperti Ya, itu. saya cari proporsionalnya itu. Proporsionalnya ya. Oke. Jadi kalau yang asli itu saya ya bingung juga, Bang. Saya backgroundnya bukan arsitek ya. Kalau dilihat ini kayak kolom-kolomnya, saya ambil yang depan misalkan ini agak lebar, yang belakang juga kecil. Kurang lebih saya sesuaikan. Ininya justru malah saya bikin rapi. Yang asli itu malah kan aslinya nggak sama loh Pak tingginya. Terus kalau Bapak lihat di dalamnya, saya ambil ini dulu ya. Di dalam itu posisi tempat duduk itu yang setengah mati Pak bagi saya Pak. Oh ya. Tempat duduk itu dari atas gini turun. Jadi semut gitu loh turunnya. Ya. Itu bagi saya wah susah banget itu. Jadi pembuatannya di dalam dulu ya Pak sebelum ada ini. Saya mulai pertama itu gambar dulu layout tampak atas. Ya. Itu kebetulan kan saya googling ada. Terus saya skala, terus saya cocokkan dengan foto yang saya ambil sendiri keliling lapangan itu Pak. Terus saya ukur lapangannya ketemu, saya kembangkan keluarnya. Nanti baru tingginya. Jadi gambar lapangannya dulu sama trek larinya itu yang. Waduh. Istilahnya tool saya memang kan nggak terlalu memadai ya bikin terpaksa untuk bikin jangkanya itu. Pembuatan ini memang untuk Grebek Sudiro atau pernah melakukan pengerjaan? Enggak, ini bikin kayak gini ya untuk Grebek Sudiro aja Pak. Oh gitu ya? Iya. Belum ada pesanan? Enggak. Mungkin setelah ini tayang akan pesanan? Nggak tahu juga bisa garapnya nggak Pak. Oke ya. Nah teman-teman ini keren banget ini. Ini keren banget karena apa ya? Pak Doni ini nggak punya background tentang arsitektur ya. Padahal pembuatan seperti ini kan memang dibutuhkan skill atau keilmuan-keilmuan di arsitektur seperti itu, arsitek ya. Nah Pak Doni, terima kasih sekali. Ini saya sudah berkunjung ke sini dan sudah diberi penjelasan banyak sekali. Ini mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, Pak Doni juga bisa membuat replika-replika atau maket-maket yang tidak hanya di sini, mungkin yang terkenal nih, keraton ataupun apapun ya seperti keraton itu. Pernah Pak. Oh pernah ya? Sanggubono itu pernah. Oh Sanggubono. Mangkunegaran sudah. Mangkunegaran awal tapi nggak skala. Oh gitu ya. Cuma joglonya aja. Oh gitu ya. Itu bener yang pertama kali. Terus apalagi ya? Yang luar negeri pernah itu Horyuji Temple pernah saya bikin. Itu sekarang di mana ini semuanya? Nggak tahu di mana Pak. Waduh. Kan habis dipakai kan rusak biasanya. Waduh. Nggak tahu disemen apa enggak, saya nggak tahu. Sayang sekali. Ini sayang Pak. Jadi kritik ini untuk panitia Grebek Sudiro ya. Ini ada niatan Pak sebetulnya Pak. Harusnya ini memang disimpan ya. Masalahnya tempatnya itu loh Pak. Ya ini mungkin juga kerjasama dengan Pemkot mungkin. Ya, betul, jadi Pemkot juga bisa mengambil ini semua untuk jadikan satu museum begitu, replika seperti ini. Betul. Jadi ini tidak hilang begitu saja. Betul sekali Pak, saya setuju banget. Iya. Ini kayaknya ketua yang sekarang ini juga kepinginnya gitu, disimpan apa adanya rusak nggak apa-apa. Jadi kita tahu loh, kenapa kamu simpan ini rusak? Ini ada sejarahnya. Iya betul. Jadi yang penting kan sejarahnya itu Pak. Betul ya. Wah cocok, saya dukung. Cuma masalahnya balik ke tempatnya ada nggak gitu loh. Iya, seharusnya adalah untuk Pemkot
Bagi saya yang bikin ya Pak, sayang juga bikinnya lama itu rusak dalam sekejap. Iya. Baik Pak Doni, terima kasih sekali atas penjelasannya dan juga saya sudah diperbolehkan menengok lebih dekat pembuatan maket dari ini Stadion Manahan, kemudian tadi ada lihat itu Gedung Juang 45. Terima kasih sekali lagi teman-teman, gitu ya, tetap di Telusap Telusup.